Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayunita Dian Wahyuningsih. Saya adalah mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 5. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengembangan materi ajar bahasa Indonesia untuk kelas 9 sekolah menengah pertama. Saya akan menjelaskan mengenai kompetensi dasar yang saya pilih. Kompetensi dasar yang saya pilih yaitu KD 3.10 dan 4.10 berdasarkan Permendikbud nomor 37 tahun 2018. KD 3.10 yaitu menelaah pendapat dan argumen yang mendukung dan yang kontra dalam teks diskusi berkaitan dengan permasalahan aktual yang dibaca dan didengar. KD 4.10 yaitu menyajikan gagasan atau pendapat, argumen yang mendukung dan yang kontra serta solusi atas permasalahan aktual dalam teks diskusi dengan memperhatikan struktur dan aspek kebahasaan dan aspek lisan, termasuk intonasi, gestur, dan pelafalan. Saya akan menjelaskan mengenai IPK. IPK kepanjangan dari indikator pencapaian kompetensi. Yang saya akan jelaskan yaitu indikator pencapaian kompetensi pada kompetensi dasar nomor 3.10. Yang pertama yaitu mengidentifikasi struktur dan unsur kebahasaan teks diskusi. Yang nomor 2 yaitu menganalisis pendapat dan argumen yang mendukung dan yang kontra dalam teks diskusi. Yang ketiga yaitu membaca sebuah permasalahan. Yang keempat yaitu mendengarkan sebuah permasalahan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai IPK dalam KD nomor 4.10. Yang pertama yaitu menciptakan gagasan atau pendapat, argumen yang mendukung dan yang kontra serta solusi atas teks diskusi dengan memperhatikan struktur dan aspek kebahasaan dan aspek pelafalan. Dan yang kedua yaitu mengemukakan pendapat, argumen yang mendukung dan yang kontra serta solusi atas teks diskusi dengan memperhatikan struktur dan aspek kebahasaan dan aspek lisan seperti intonasi, gestur, dan pelafalan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai materi pokok pembelajaran. Yang pertama yaitu konsep. Terdiri dari A. Struktur teks diskusi adalah isu, argumen, pro dan kontra, dan simpulan. Yang kedua, B. Unsur kebahasan teks diskusi adalah konjungsi, modalitas, dan kata rujukan. Yang kedua yaitu fakta. Yang pertama yaitu A. Permasalahan aktual yang terjadi. Yang ketiga yaitu sikap. Siswa mendengarkan sebuah permasalahan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai metode pembelajaran. Model pembelajaran yang saya pakai yaitu model pembelajaran langsung atau direct learning. Langkah-langkah pembelajaran dibagi menjadi 3, yaitu kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan yang terakhir kegiatan penutup. Kegiatan belajar mengajar saya mulai dengan kegiatan pendahuluan. Kegiatan pendahuluan terdiri dari membaca doa, guru memeriksa kehadiran, dan guru memberikan permainan kecil dengan siswa untuk menghilangkan kejenuhan. Selanjutnya saya akan masuk ke dalam kegiatan inti. Yang pertama, guru memberikan materi mengenai struktur dan unsur kebahasaan teks diskusi. Yang kedua, guru meminta siswa untuk memahami materi tersebut. Lalu guru meminta kepada siswa agar bertanya jika ada sesuatu hal yang membingungkan. Setelah bertanya, guru memberi instruksi kepada siswa untuk membaca sebuah permasalahan dalam teks diskusi. Yang kelima, guru meminta siswa secara individual untuk mendengarkan di sebuah siaran sebuah permasalahan aktual. Yang keenam, guru meminta siswa menganalisis pendapat dan argumen yang mendukung dan yang kontra dalam teks diskusi dengan mengacungkan jari di dalam kelas. Yang ketujuh, guru memberi tugas siswa untuk menganalisis pendapat dan argumen yang mendukung dan yang kontra dalam diskusi tersebut. Setelah itu dibentuk kelompok belajar, lalu
guru meminta siswa untuk menciptakan gagasan atau pendapat, argumen yang mendukung dan yang kontra, serta solusi atas teks diskusi. Yang ke-10, guru meminta siswa duduk berkelompok. Lalu, guru meminta siswa memilih acak menggunakan aplikasi atau website per kelompok untuk menjadikan perwakilan setiap kelompok yang akan maju untuk mempresentasikan. Yang ke-12, setelah terpilih akan diacak kembali untuk mempresentasikan di depan kelas. Sudah sampai di dalam kegiatan penutup. Kegiatan penutup terdiri dari guru meminta setiap kelompok memberikan argumen yang mendukung dan yang kontra serta solusi atas teks diskusi dengan memperhatikan struktur dan aspek kebahasaan dan aspek lisan, seperti intonasi, gestur, dan pelafalan. Lalu selanjutnya guru membuat ikhtisar dari seluruh hasil pembelajaran. Dan yang terakhir guru menutup dengan salam dan doa. Penilaian yang dipakai dalam pembelajaran yaitu lisan dan penugasan. Ini dia handout yang saya gunakan untuk bahan ajar mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 9 SMP untuk KD 3.10 dan 4.10. Nama handout terdapat cover, lalu halaman selanjutnya terdapat identitas handout, pengantar, dan petunjuk belajar. Nah, di sini terdapat keterangan kompetensi 3 dan 4. Kompetensi 3 merupakan pengetahuan dan kompetensi 4 merupakan keterampilan. Lalu halaman selanjutnya terdapat kompetensi dasar yang saya pilih, yaitu kompetensi dasar 3.10 dan 4.10, dan terdapat tujuan pembelajaran. Lalu terdapat peta konsep dengan tujuan siswa agar lebih memahami materi dalam kegiatan belajar mengajar secara baik. Lalu disajikan materi mengenai struktur, teks diskusi, dan unsur kebahasaan. Dan ini adalah bentuk penugasan yang terdapat dalam bahan ajar handout.